Shalom jemaat Tuhan yang kekasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Udah mulai kembali ya. Dibilang selamat pagi, jawabnya pagi saja. Padahal saya sudah ulang-ulang. Selamat pagi. Seharusnya yang kencang itu apa? Selamatnya. Sekali lagi, selamatnya. Karena semua masuk pada pagi hari ini, tapi belum tentu selamat pada pagi hari ini. Maka ketika kita bilang selamat pagi, kita mengharapkan semua selamat. Puji Tuhan. Mari kita baca bagian firman Tuhan kita hari ini. Terambil dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-19. Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-19. Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-19. Kita akan baca berganti-gantian. Saya akan baca ayat yang ganjil, jemaat Tuhan membacakan ayat yang genap. Lukas pasal yang pertama, ayat yang 13 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Bagaimana kamu tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Sama-sama. Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu." Jemaat yang kekasih, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan tema, saya angkat daripada ayat yang ke-18, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi. Jemaat Tuhan yang kekasih, kalau kita mau melihat siapa sebenarnya Sakaria, secara logika, seharusnya dia tidak bertanya, bagaimana mungkin aku tahu hal itu terjadi. Mengapa demikian? Mari kita mulai melihat. Apa arti nama daripada Sakaria? Saya sering kali bertanya supaya kita semua hidup dalam ibadah, gitu ya. Apa arti nama daripada Sakaria? Sulitkah? Bapak sih sudah persiapan, tapi tanya tiba-tiba bagaimana kami bisa menjawabnya. Sakaria artinya Allah yang telah memperhatikan. Apa? Ya. Sakaria artinya Allah yang telah memperhatikan. Dan kalau Sakaria mengerti ini, maka seharusnya Sakaria tidak bertanya, bagaimana aku tahu hal itu terjadi? Mengapa? Karena dia sungguh meyakini dalam kondisi apapun Allah sangat memperhatikan hidupnya. Sebesar pergumulan apapun Allah sangat memperhatikan hidupnya. Tapi ketika rencana Allah dinyatakan kepadanya, dia bertanya, bagaimana aku tahu hal itu terjadi? Selanjutnya kita melihat siapa itu Sakaria. Mari kita lihat ayat yang kelima dari pasal 1, Lukas pasal 1 ayat yang kelima. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada zaman Herodes Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet.
Jadi di sini dikatakan bahwa Zakaria adalah seorang imam Tuhan. Dan di sini disebutkan dia berasal dari rombongan Abia. Nah, ini saya ingin menjelaskan sedikit. Kita memahami bahwa semua keturunan Harun yang laki-laki itu otomatis menjadi imam. Dan pada zaman sebelum pembuangan ke Babel, itu terdapat 24 rombongan imam. Dan satu rombongan itu terdiri dari 1000 imam. Namun ketika mereka mengalami pembuangan di Babel, yang pulang daripada Babel itu hanya 4 rombongan. Hanya 4 rombongan. Tapi ketika mereka tiba di Yerusalem, akhirnya 4 rombongan ini, yang satu rombongan terdiri dari 1000 orang, akhirnya dibagi lagi menjadi 24 rombongan. Karena itu tidak boleh dihilangkan. Karena 24 itu menunjukkan satu kesempurnaan yang total dalam pelayanan kepada Allah. Sehingga ketika mereka pulang hanya 4 rombongan, akhirnya kelompok ini dibagi lagi menjadi 24 rombongan. Dan Zakaria adalah keturunan daripada rombongan yang namanya Abia. Sehingga dengan urutan ini menunjukkan bahwa sisi kemurnian imam daripada Zakaria itu tidak disangsikan. Karena dia memiliki silsilah yang jelas. Nah, kalau bicara silsilah ini kadang-kadang orang mulai bertanya sama saya. Bahkan baru-baru 1 bulan yang lalu, ada jemaat yang dulu saya melayani di IHC dan mereka sudah pulang ke Indonesia dan mereka katakan, Pak, kami rindu dengan pendalaman Alkitab yang dibuat. Mengapa? Karena ketika kami di sini banyak sekali pertanyaan. Dan salah satu jemaat ini yang pernah kami melayani ini menjadi salah satu motivator untuk jemaat-jemaat Indonesia yang ada secara khusus di wilayah Jakarta Utara. Itu mereka mengadakan program belajar membaca Alkitab 1 tahun selesai. Dan ada pertanyaan yang diberikan kepada saya, Pak, bagaimana caranya supaya bisa bersemangat untuk membaca kitab imamat? Mengapa? Karena kitab imamat itu penuh dengan peraturan-peraturan, penuh dengan silsilah-silsilah dan lain sebagainya. Kami tidak mengerti. Mungkin saudara dan saya pun mungkin berkata seperti itu. Mengapa banyak sekali aturan-aturan dan juga silsilah-silsilah yang ditulis di sana dan kami tidak mengerti? Saya mengatakan kepada mereka bahwa betul, kalau kita tidak mengerti arti silsilah itu menjadi sesuatu yang biasa buat kita. Tapi kalau kita mengerti kenapa ada silsilah seperti itu, maka lihat orang yang pertama yang disebutkan di sana, pasti dia punya pengaruh. Karena dia punya pengaruh, maka di situ harus diurutkan silsilahnya. Kalau dia disebutkan sebagai raja, maka mari kita melihat silsilahnya sebagai raja. Itu tidak boleh keluar daripada alus keturunan itu. Kalau dia sebagai imam, maka dia tidak boleh silsilahnya keluar daripada aturan daripada imam itu sendiri. Kalau keluar sedikit, maka dia akan dihempaskan keluar daripada tanggung jawab yang ada. Mengapa? Karena bagi orang Yahudi, silsilah dan keturunan adalah sesuatu yang sangat-sangat istimewa. Maka jangan heran, Matius pasal yang pertama dimulai dengan silsilah siapa? Tuhan Yesus Kristus. Nanti kita akan memperhatikan itu. Mengapa Matius harus memulai dengan silsilah? Nanti dalam khotbah saya beberapa minggu lagi saya akan khotbahkan tentang itu. Tapi di sini kita melihat bahwa Zakaria sendiri memiliki urutan keturunan yang jelas sebagai seorang imam. Maka dengan demikian dia adalah hamba Tuhan. Dia memiliki panggilan untuk boleh sungguh lagi melayani Tuhan. Dan tidak hanya Zakaria, tapi selanjutnya dikatakan istrinya siapa namanya? Elizabeth juga berasal daripada keturunan siapa? Harun. Maka di sini otomatis kedua hamba Tuhan ini, mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan di dalam rumah Tuhan. Dan saudaraku, pelayan yang sudah melayani Tuhan sejak muda sampai dengan tua, otomatis kita punya konsep berarti mereka mengenal Tuhan. Tapi ketika Tuhan mengutus Gabriel mengatakan pada mereka bahwa Elizabeth akan melahirkan seorang anak, apa jawaban Zakaria? Bagaimana aku tahu hal itu mungkin terjadi?
Tidak hanya itu. Siapa Zakaria? Tidak hanya kita mengerti dia dari namanya, kita tidak hanya mengerti dia dari jabatannya, tapi bagaimana kehidupannya. Ayat yang ke-6. Mari kita baca ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Dengan apa? Dengan tidak bercacat. Jadi di sini, saudaraku, kalau kita memperhadapkan diri kita dan membandingkan dengan Zakaria, siapa sebenarnya kita? Sebenarnya kita tidak sama seperti Zakaria. Karena di sini Alkitab mengatakan bahwa keduanya, Zakaria dan Elisabet, mereka benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dan tidak bercacat. Pertanyaan saya, kalau Tuhan bilang tidak bercacat, mereka hidup benar. Saya mau tanya, apakah kita masih mensangsikan bahwa mereka ini hidup di dalam ketidakbenaran? Apakah mereka hidup dalam kemunafikan? Saya mau katakan tidak. Mengapa? Kalau Allah yang mengatakan mereka benar, Allah yang mengatakan mereka tidak bercacat, maka Allah sudah melihat sejauh mana kerohanian mereka. Allah sudah melihat bagaimana pelayanan mereka. Mereka di dalam bait Allah sungguh-sungguh hidup kudus, tapi di luar bait Allah pun mereka hidup benar. Mereka di rumah mereka hidup benar, di luar rumah mereka pun hidup benar. Artinya kebenaran itu tidak lagi disangsikan. Tapi saudaraku, dengan kondisi 3 hal yang kita lihat ini, ketika mereka diperhadapkan dengan rencana Tuhan yang besar, ternyata Zakaria memiliki titik kelemahan. Dan saya mau katakan buat kita, tidak selamanya Tuhan pakai kita karena kita sempurna. Amin itu ya. Tidak selamanya Tuhan pakai kita karena kita sempurna. Tapi Tuhan mau pakai kita supaya yang tidak sempurna ini, supaya bukan kita yang ditonjolkan, tapi Tuhan yang ditonjolkan dalam hidup kita. Dan Alkitab sangat membukakan tentang tokoh-tokoh yang Tuhan boleh pakai menjadi sebuah pelajaran, tidak hanya dalam iman mereka, dalam kerohanian mereka yang luar biasa, tapi juga membuktikan tentang titik-titik kelemahan mereka. Sehingga kita boleh belajar, tidak hanya dari titik kelebihan mereka, tapi kita juga boleh belajar daripada titik kelemahan mereka. Sehingga kita tidak boleh mengulang kesalahan yang sama. Mengapa saya katakan titik kesalahan? Kalau Zakaria ketika menerima berita itu, dan dia berkata, bagaimana aku tahu hal itu mungkin terjadi? Dan kalau kalimat ini bukan titik kelemahannya, tidak mungkin Allah memberikan hukuman kepadanya. Yaitu apa? Dia tidak bisa berbicara, dia bisu. Ketika Allah memberikan hukuman kepadanya, berarti ini titik kelemahan daripada Zakaria. Dan itu tidak boleh kita ulangi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan. Mari kita melihat ayat yang ke-18, kita baca sekali lagi dan kita menyoroti teks ayat itu. 1, 2, 3. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umur. Ada 3 hal penting yang kita pelajari di sini berkaitan dengan titik kelemahan kalimat bagaimana aku tahu hal itu akan terjadi. Hal yang pertama yang kita lihat di sini, walaupun Zakaria memiliki nama yang rohani luar biasa, karena dari nama ini dia boleh sungguh lagi mengklaim satu janji Tuhan bahwa Allah senantiasa memperhatikannya. Tapi yang kedua, dia juga memiliki status sebagai hamba Tuhan yang setia melayani Tuhan. Tapi selanjutnya dia menjaga hidupnya supaya kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah. Tapi dalam kondisi seperti itu, ada satu hal yang ada dan mengalami kekurangan dalam kehidupan Zakaria, yaitu kalimat yang indah, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi. Kalimat aku tahu itu berkaitan dengan apa? Ukurannya apa? Kalau aku tahu, ukurannya ini, betul? Ukurannya rasio. Pengetahuan itu berkaitan dengan rasio kita. Maka di sini kita melihat mengapa Zakaria tidak menerimanya. Karena ukuran yang pertama, bagaimana aku tahu? Caranya harus saya tahu, betul ya? Caranya saya harus tahu. Maka di sini ukuran Zakaria adalah pikiran saya. Caranya harus masuk dalam otak saya. Caranya
harus masuk dalam pikiran saya. Kalau caranya tidak masuk dalam pikiran saya, belum tentu saya percaya. Walaupun saya sebagai hamba Tuhan, walaupun saya punya firman Tuhan, walaupun saya jaga kekudusan hidup, tetapi kalau itu belum masuk dalam rasio saya harus mempertanyakan itu terjadi apa tidak. Jemaat Tuhan yang kekasih, saya pikir banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang gagal untuk memahami rencana Tuhan dan berjalan dalam kehendak Tuhan oleh karena kondisi yang pertama ini. Kami sekolah teologi, dan ketika kami masuk dalam orientasi, seringkali rektor kami menekankan pada kami begini: kalian masuk sekolah teologi dan akan diproses untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi ketika kalian keluar dari sini, hanya ada muncul dua hal. Yang pertama, kalian akan menjadi seorang hamba Tuhan yang militan, karena kalian takluk kepada Tuhan. Tetapi yang kedua, kalian mungkin saja tidak akan mengakhiri studi teologi ini, dan kalian akan keluar menjadi seorang penyesat dan liberalisasi. Mengapa demikian? Dia katakan lagi, kalau selama kalian studi, kalian tidak menekan atau menundukkan konsep berpikir kalian di bawah kebenaran firman Tuhan, di bawah otoritas Allah, maka rasio kalian akan menjadi liar, dan di sana kalian akan menjadi penyesat. Tapi selama kalian studi, kalian menundukkan konsep berpikir kalian di bawah kebenaran firman Tuhan, karena tidak semua kebenaran Alkitab kita harus mengerti seluruhnya, baru kita percaya kepada Tuhan. Karena ada banyak rahasia. Ulangan 29 ayat 9 mengatakan apa? Ulangan 29 ayat 9. Siapa pendetanya? Apa yang Allah nyatakan bagi kita, cukuplah bagi kita. Tapi apa yang Allah tidak nyatakan bagi kita, itu rahasia Allah. Betul ya? Kok rahasia Allah kok dicari? Saya pernah baca satu buku yang berkata begini, dimulai dari pertanyaan begini. Alkitab menyatakan bahwa Yesus dalam sejarahnya, bukan Yesus sejarah ya, Yesus dalam sejarahnya di Palestina hanya ditekankan oleh Alkitab ketika dia berumur 12 tahun sampai 12 tahun, betul ya? Karena 12 tahun itu dia pergi ke Yerusalem bersama dengan orang tuanya. Setelah itu, Alkitab lagi tidak berbicara sampai Yesus berumur 29 tahun. Setelah 30 tahun, baru Alkitab bicara lagi. Kemudian buku itu mengatakan begini, kalau demikian, di mana dan Yesus sedang buat apa ketika dia berumur 13 tahun sampai 29 tahun? Akhirnya dia mulai cari sana, cari sini, argumentasi sana sini. Saya dalam hati, kita boleh cari. Tapi kalau apa yang tidak dinyatakan oleh Alkitab, jangan dicari-cari. Betul ya? Kalau dicari-cari itu pusing 7 keliling. Dan ujung-ujungnya hancur berantakan konsep berpikir kita. Bahkan kita percaya bahwa baru-baru ini juga kita melihat bahwa teologi yang mengalami pergumulan oleh karena ada hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia pernah meragukan kebangkitan Kristus. Mengapa? Karena saudara, muncul teori tentang Tabor, di mana dikatakan di sana ada mayat Yesus yang ditemukan dan tulang-tulangnya ada di dalam kuburan itu. Dan ada beberapa hamba Tuhan yang ada di Jakarta, saya dicari jelas, mereka mengklaim bahwa ini adalah sebuah kebenaran. Dan hamba Tuhan itu dipecat dari gereja tersebut. Gereja yang saya sebutkan dari mimbar ini adalah Gereja Kristen Indonesia. Hamba Tuhan itu dipecat di sana karena dia mengangkat pengajaran ini. Dan sampai saat ini dia masih tetap teguh pengajaran ini. Saya mau katakan buat kita, hati-hati kalau kita tidak belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Dan kita menempatkan rasio kita lebih tinggi daripada kebenaran firman Tuhan. Bukan berarti saya mau katakan, kalau begitu ikut Tuhan tidak perlu pakai rasio. Tidak. Tetapi rasio bukan menjadi dia tidak boleh menjadi ilahi, tidak boleh menjadi penyembahan, tidak boleh menjadi segalanya dalam kehidupan kita. Walaupun Zakaria melayani Tuhan, tapi ukurannya adalah caranya saya harus mengerti, saya harus tahu bagaimana prosesnya, baru saya percaya.
Mari kita boleh melihat. Betul. Dalam kekristenan, kita memahami namanya rasional. Ada hal-hal yang masuk akal kita mengerti, dan akhirnya itu menjadi landasan percaya kita. Tapi ada hal-hal yang melampaui konsep berpikir kita yang kita kenal dengan namanya suprarasional. Artinya melampaui pikiran kita. Maka di sana, ketika rencana Allah diberikan bagi kita, kita harus tunduk di bawah kebenaran firman Tuhan, dan kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena di sanalah kita akan sungguh lagi berdiri teguh dalam percaya dan kasih kita kepada Tuhan. Ini hal yang pertama. Sepintar apapun juga, mari kita tidak boleh menempatkan rasio kita lebih tinggi daripada firman Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Dimanapun saya katakan, dimanapun saya berada, saya tetap katakan kebenaran lebih besar daripada rasio. Saya ulangi kalimat ini. Kebenaran lebih besar daripada rasio. Mengapa saya katakan demikian? Karena kebenaran yang masuk ke kita, dia akan memproses rasio dan dia memperbaharui rasio. Rasio tidak pernah mengubah kebenaran, tapi kebenaranlah yang mengubah rasio itu sendiri. Maka saya mau katakan begini, ketika kita belajar firman Tuhan, tundukkan rasio kita di bawah kebenaran firman Tuhan, dan mari kita boleh belajar untuk berjalan di dalam kehendak Tuhan. Hal yang kedua, yang kita bisa lihat dari konteks ini, tidak hanya Zakaria berkata, bagaimana aku tahu bahwa hal ini terjadi. Selanjutnya dikatakan, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umur. Hal yang kedua yang kita lihat di sini, tidak hanya Zakaria mau mengerti dulu cara Tuhan, baru dia percaya dengan rasionya. Tapi hal yang kedua, kondisi keterbatasan dia lihat sebagai satu syarat di mana tidak mungkin hal itu terjadi. Mengapa? Karena saya sudah tua dan istri saya juga sudah apa? Tua. Apa artinya di sana? Sudah mati hai, betul? Karena salah satu syarat supaya bisa punya anak, tidak boleh mati hai. Tapi di sini kita melihat, dia melihat kondisinya. Aku sudah tua, istriku sudah tua. Bagaimana kami punya anak? Tidak akan mungkin. Maka kadang-kadang keterbatasan kita lah yang kadang kita mengangkat menjadi sebuah syarat di hadapan Tuhan. Tidak akan mungkin terjadi. Kenapa? Saya sudah tua. Bahkan dalam minggu yang lalu kan saya sampaikan tentang panggilan. Musa tidak mau ikut. Kenapa? Aku masih muda. Aku nggak fasih lidah. Apa lagi? Siapa ngakuin? Aku nggak bisa apa-apa. Dan kadang-kadang keterbatasan inilah yang membuat kita tidak mempercayai kuasa Tuhan yang berlaku dalam hidup kita. Tapi pertanyaan saya, ketika Allah berkata begini, Zakaria, istrimu akan mengandung, kemudian akan melahirkan. Pertanyaan saya, seharusnya Zakaria percaya apa enggak? Seharusnya percaya. Mengapa? Karena dia mempercayai Allah yang menciptakan dia. Kalau dia mempercayai Allah yang menciptakan dia, pertanyaan saya, apakah Allah yang menciptakan dia bisa dibatasi dengan kondisi keterbatasan dia? Kalau dia membatasi kondisi keterbatasan dia dengan cara Allah yang maha besar, dia sedang membatasi kuasa Tuhan, maka dia tidak akan berteriak Allahu Akbar. Betul? Walaupun ada teriakan-teriakan di Indonesia seperti itu. Tapi ketika kita katakan Allahu Akbar, Allahku maha besar, walaupun saya terbatas, tapi ketika dia memberikan rencananya bagi saya, firman-Nya bagi saya, dan bagi dia itu mungkin, saya harus katakan ya. Mengapa? Karena dia mencipta. Kalau dia mencipta saya, dia bisa bikin saya seperti apa adanya. Dia bisa bikin hidup saya sesuai dengan apa yang dia mau. Karena dia adalah Allah yang maha kuasa. Tapi ketika saya katakan tidak bisa, maka saya sedang membatasi kemahakuasaan Allah. Pertanyaan saya, apakah kemahakuasaan Allah itu bisa dibatasi apa tidak? Bisa dibatasi apa tidak? Bulan Desember ini PA-nya kita tutup, jadi kita PA dari sini saja. Bisa tidak? Bisa. Kenapa kemahakuasaan Allah bisa dibatasi? Karena mari kita melihat, kemahakuasaan Allah harus dibatasi oleh atribut-atributnya. Atributnya itu apa? Kalau kita bilang kemahakuasaan Allah tidak dapat dibatasi,
Saya mau tanya, apakah Allah bisa bikin dosa? Kalau ketika kita bilang tidak bisa, berarti kita mengatasi kemakuasaannya, bukan? Betul? Allah bisa bikin dosa apa tidak? Allah bisa berbohong apa tidak? Bisa? Bisa? Di sini kan dilema kan? Buah simalakama bukan? Mau bilang bisa, tapi tidak bisa. Betul ya? Mau bilang tidak bisa, tapi bagaimana kemakuasaannya? Saya mau katakan, Allah itu maha kuasa, tapi dia dibatasi oleh atribut-atributnya. Bukan dibatasi oleh kita, tapi dibatasi oleh atributnya. Mengapa? Allah maha kuasa, tapi Allah atributnya adalah maha suci. Karena dia maha kuasa dan dia maha suci, maka dia tidak mungkin membuat dosa. Karena dosa berseberangan dengan kesuciannya, maka dia tidak mungkin melakukan itu. Amin itu ya. Allah bisa berbohong apa tidak? Allah bisa berbohong apa tidak? Mengapa dia tidak bisa berbohong? Karena salah satu atributnya adalah kebenaran. Maka otomatis Allah yang maha kuasa dibatasi dalam kebenarannya. Maka dengan demikian kita memahami bahwa Allah tidak akan mungkin berbohong. Maka kalau dia berjanji, dia tidak akan pernah ingkar janji. Amin itu? Kita bisa berbohong apa tidak? Bukan masalah bisa lagi, super. Tapi Allah tidak akan mungkin seperti itu. Mengapa? Karena kita memahami bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, tapi dibatasi oleh atribut-atributnya. Maka ada pertanyaan yang diberikan pada saya begini, dalam pendalaman Alkitab. Dia bilang begini, Pak, boleh nggak Allah menciptakan satu batu yang tidak bisa diangkat? Bisa nggak Allah menciptakan satu batu yang tidak bisa dia angkat? Pusing kan? Pertanyaan saya buat dia, untuk apa Tuhan Allah menciptakan batu itu? Untuk toki kepalamu? Pertanyaan yang nggak ada untuk pohonnya. Tapi di sini mari kita kembali melihat atributnya. Maka kalau kita mengerti tentang atribut-atribut, kita tidak salah untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada kita. Nah, kembali lagi, dia maha kuasa. Maka ketika firman-Nya dia melakukan ini, kita tidak boleh batasi itu, walaupun kita terbatas adanya. Jangan sampai Tuhan panggil kita melayani, kita bilang, Pak, aku udah fasilida, suaraku nggak bagus. Betul ya? Daripada saya maju di sini, saya menyanyi, semua langsung kabur. Saya mau katakan, siapa menciptakan suaramu? Siapa menciptakan pita suaramu? Kalau Tuhan mau pakai, Tuhan punya cara sendiri. Amin itu. Jangan membatasi kuasa Tuhan. Ada satu orang Jepang yang ada di Aichi. Dulu dia kawin sama orang Indonesia dan mereka datang ke gereja. Kemudian mereka aktif. Dan orang Jepang ini merasa rindu sekali main gitar. Mau melayani Tuhan main gitar. Tapi dia nggak bisa belas. Nyanyi aja fals. Akhirnya apa? Disampaikan pada saya, kemudian saya panggil istrinya dan kami bilang, mari kita berdoa. Kemudian saya panggil koordinator musiknya, saya bilang, boleh nggak kamu tuntun dia? Kalau bisa setiap kali kamu pulang kerja hari Jumat ke rumahnya dan latih. Dia bersedia. Dan sebelum mereka latih, dia berdoa. Mereka berdoa. Apa yang terjadi? Selang 6 bulan, ternyata dia datang dan, Pak, saya bersedia untuk melayani. Kemudian saya tanya, bukankah gereja Indonesia lagu-lagunya bahasa Indonesia? Enggak apa-apa, nanti saya gambate katanya. Gambate dia pelajari lagu-lagu yang ada. Dan akhirnya saya kasih waktu buat dia 2 bulan. Kemudian dia mengatakan bahwa yang penting kasih lagu ke saya itu 1 minggu sebelumnya. Dan apa yang terjadi? Dia terlibat pelayanan. Dan sampai saat ini dia terus setia untuk melayani. Saya mau katakan, kalau Tuhan pakai, maka Tuhan akan memberikan kemauan, dan di sana tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Asalkan kita mau. Kenapa? Hidup ini Tuhan ciptakan untuk dipakai oleh Tuhan. Amin itu. Hidup ini Tuhan ciptakan untuk dipakai untuk Tuhan. Maka jangan batasi Tuhan dengan kelemahan-kelemahan kita. Tapi mari kita boleh sungguh lagi berkata, kalau Tuhan berkata iya,
Tidak ada yang tidak mungkin, pasti mungkin itu terjadi dalam kehidupan kita. Zakaria membatasi kuasa Tuhan dengan keterbatasan dia. Aku sudah tua dan istriku sudah tua. Hal yang ketiga, yang terakhir, yang kita boleh sungguh belajar dari sini. Kita lihat ayat yang ke-25. Ayat 25, 1, 2, 3. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan apa? Menghapuskan aibku di depan orang. Hal yang ketiga, yang boleh sungguh lagi menjadi sebuah hambatan dalam pengakuan Zakaria akan karya Tuhan yang besar. Tidak hanya dia mau tahu caranya dulu, baru dia percaya. Yang kedua, dia terikat dengan kondisi keterbatasan dia dan istrinya. Dan yang ketiga, dia terikat dengan konsep umum yang terjadi pada saat itu. Apa konsep umum? Kalau sudah sampai tua, tidak punya anak, itu aib namanya. Itu aib namanya. Dan itu kebenaran yang berlaku pada saat itu. Itu aib. Kalau nggak punya anak pada zaman itu, bukan zaman sekarang ya. Zaman sekarang itu kita harus melihat itu anugerah. Ada saatnya Tuhan karuniakan anak buat kita. Tapi ada saatnya di mana mungkin ada keluarga yang Tuhan tidak karuniakan anak buatnya. Itu berarti Tuhan punya maksud khusus buat keluarga ini. Kalau Tuhan kasih anak, bersyukur, didik baik-baik supaya hidup dalam takut akan Tuhan. Amin itu. Tetapi kalau Tuhan nanti sampai mati, kita sampai mati, Tuhan tidak kasih anak, berarti Tuhan punya maksud untuk hidup keluarga kita. Jangan putus asa. Ya, jangan patah semangat karena Tuhan punya maksud. Tapi pada zaman Sarah, zaman orang Ibrani, itu tidak punya anak itu adalah aib. Mengapa? Karena bagi orang Yahudi, silsilah, keturunan itu harus, betul. Kalau dia tidak punya anak, bagaimana dia punya silsilah? Betul ya? Maka itu dikatakan aib oleh karena berkaitan dengan keturunan dan silsilah itu pada zaman sana. Sekali lagi, zaman sana. Maka dikatakan aib. Dan ini sebuah kebenaran. Dan kebenaran itu dipegang oleh Zakaria. Kami sudah tua, walaupun kami setia melayani Tuhan, walaupun kami tahu Tuhan peduli, kami tahu hidup dalam kebenaran. Dan kami membawa status sebagai hamba Tuhan sampai tua. Tapi kami tetap mengalami satu aib dalam hidup kami. Dan tidak mungkin lagi. Mengapa demikian? Malaikat waktu datang, malaikat bilang apa? Mari kita baca ayat 13. 1, 2, 3. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, apa? Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Pertanyaan saya, apakah Zakaria dan Elisabeth masih berdoa sampai masa tua mereka? Masih berdoa apa enggak? Tapi mengapa ayat 13 dikatakan doamu dikabulkan? Doa yang mana? Doa yang mana? Doa yang waktu masa muda. Mungkin saja doa ini sudah dilupakan. Kalau mereka masih berdoa, tidak mungkin. Zakaria bilang apa? Bagaimana aku tahu hal ini mungkin terjadi? Betul? Aku sudah tua. Tapi di sini kita melihat, mungkin Zakaria sudah tidak berdoa lagi. Kenapa? Tidak mungkin lagi. Dia sudah melupakan doanya. Tapi kita melihat satu hal. Mengapa dia melupakan itu? Karena dia sudah mengerti. Yang pertama, tidak mungkin lagi Tuhan bekerja. Yang kedua, kondisi kami sudah terbatas. Selanjutnya kami menerima aib ini. Ya udah, kami terima saja aib ini, betul? Kami sudah terima ini. Tidak usah berdoa lagi, tidak ada manfaat berdoa. Tapi mari kita perhatikan. Doa yang sudah dilupakan oleh Zakaria masih tetap diingat oleh Tuhan. Masih tetap diingat oleh Tuhan. Maka saudaraku, kadang kita hidup ini di dalam konsep-konsep kebenaran-kebenaran lingkungan yang sebenarnya belum tentu itu dari Tuhan. Betul ya? Ada budaya-budaya. Aduh, kalau kamu lewat jalan ini ada apa itu ular lewat, potong jalan, jangan kau jalan terus. Pulang. Kenapa? Ada bahaya di sana katanya. Kalau ibu-ibu hamil, jangan duduk. Malam-malam duduk di depan pintu, katanya begitu ya. Pamali katanya. Secara logika betul. Ibu hamil begini duduk di depan pintu, bagaimana orang bisa masuk keluar ya?
Tapi dibilang pemali. Akhirnya kita lihat itu angker jadinya. Betul ya? Padahal sebenarnya tidak juga. Ada bilang, kupu-kupu masuk rumah. Itu tamu agung datang. Betul ya? Dan banyak orang percaya. Ada yang bilang lagi gini, kalau mata kanan lagi berkedip-kedip, wah itu berkat masuk itu. Tapi kalau mata kiri berkedip-kedip, malah petaka besar. Dan kadang-kadang kita hidup dalam kebenaran-kebenaran seperti ini yang membungkus kita, akhirnya kita tidak lagi mempercayai kebenaran Tuhan. Dan saudara tahu apa yang saya sebutkan itu? Dalam agama suku itu disebut dari totemisme. Itu kepercayaan-kepercayaan yang dipercayai. Maka mari kita boleh sungguh lagi belajar. Apapun apa kata kebenaran lingkungan ini. Tapi kalau Tuhan datang dengan firman-Nya dan memberikan satu firman yang melampaui kebenaran ini, kita tidak boleh mempercayai itu. Pertanyaan saya, apakah betul Elizabeth mengalami aib itu? Jawabannya tidak. Mengapa? Karena dalam masa tuanya dia punya anak. Mengapa Tuhan ulur-ulurkan? Karena anak ini akan dilahirkan. Yaitu siapa namanya? Yohanes. Apa arti nama Yohanes? Apa arti nama Yohanes? Sudah dengar Yohanes dari nenek moyang moyang. Bahkan ada nama Yohanes. Ada anak-anak juga nama Yohanes. Tapi tidak tahu artinya nama Yohanes. Nama Yohanes itu adalah hidup dalam kasih karunia. Maka kalau punya anak, jangan hanya Pak Yohanes yang punya nama, tapi kasih nama anak itu Yohanes. Hidup dalam kasih karunia. Setelah saya sebutkan nama dulu, baru senyum Pak Yohanes. Karena hidupnya kasih karunia. Maka mengapa dia kasih karunia? Dia punya peran yang luar biasa. Dia mendahului Mesias dan berjalan dengan kuasa Elia. Sehingga dia menjadi terang yang mempersiapkan jalan bagi Yesus sendiri. Kenapa? Allah punya waktu yang indah buat kita. Tidak usah masuk pikiran kita dengan cara cara Tuhan harus kita mengerti baru kita percaya. Jangan sampai kita membatasi Tuhan dengan keterbatasan kita. Kalau Tuhan bikin sesuatu yang biasa-biasa pada saat masa muda saya, oke. Tapi kalau saya sudah tua, mungkin tidak mungkin. Jangan pernah membatasi Tuhan dengan caranya. Karena apa? Ada kebenaran-kebenaran umum yang ada lingkungan saya, yang itu bisa menjadi sebuah kebenaran, yang bisa meniadakan kebenaran Tuhan. Mengapa? Karena kita tidak hidup dalam dunia hukum natural, tapi kita hidup dalam dunia juga supranatural. Allah mengintervensi hidup umatnya, dan dia mampu melakukan segala sesuatu yang bisa melampaui apa yang kita pikirkan dan apa yang kita doakan. Amin. Karena Tuhan punya waktu, dan waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Betul? Waktu Zakaria dan Elizabeth bukanlah waktu Tuhan. Yang kedua, kehendaknya Zakaria dan Elizabeth bukanlah kehendak Tuhan. Mereka berkehendak waktu masih muda, Tuhan kasih anak. Kalau sudah tua, tidak usah. Tidak mungkin. Itu apa? Kehendak mereka. Tapi Tuhan punya kehendak masa tua aku kasih. Mengapa? Karena anak ini aku siapkan untuk menjadi jalan bagi Mesias yang akan datang. Kalau Yohanes diberikan waktu mudanya Zakaria dan Elizabeth, dia tidak memiliki peran untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Tetapi karena diberikan dalam masa tuanya, maka di situ dia boleh berperan karena dia lahir bersama dengan dalam jangka waktu yang tidak terlalu jauh dari kelahiran Yesus. Ada seseorang yang berkata begini pada saya, Pak Pendeta, saya sedang menggumuli pekerjaan. Kalau Tuhan tidak mempersiapkan buat saya, ya mau tidak mau, saya pulang. Kenapa? Saat ini saya sudah ada di dalam waktu-waktu yang kritis. Dikatakan demikian. Saya bilang sampai kapan? Paling banter Januari. Saya katakan pada dia, hanya ada dua jawaban yang saya berikan. Kalau dalam rentan waktu yang kau minta ini, Tuhan kasih, maka jangan kau berpikir bahwa itu karena kamu, tapi karena Tuhan. Tapi ada saatnya di mana Tuhan membawa kita dalam titik-titik kritis. Dan di tengah-tengah titik kritis inilah baru kita boleh berkata, aku tidak berdaya. Tapi ketika kita tidak berdaya, dan Allah memberikan itu di tengah-tengah ketidakberdayaan kita, baru di situ kita akan kagum akan Tuhan. Betul ya? Bagaimana di Abraham? Titik kritis bukan? 25 tahun dia tunggu. Bagaimana dengan Zakaria dan Elizabeth?
kondisi-kondisi yang tidak normal. Bagaimana dengan Maria dan Yusuf? Kondisi-kondisi yang tidak normal Tuhan kasih. Tapi di tengah-tengah kondisi itulah mereka boleh belajar. Bukan aku tapi Tuhan. Zakaria boleh belajar bahwa Yohanes lahir. Dia bukan karena peran daripada Zakaria dan Elizabeth, tapi peran daripada Tuhan. Maka anak ini adalah anak kasih karunia. Dan ketika mereka melepaskan anak ini pergi dari rumah mereka, dan dia hidup di padang gurun, maka dari apa? Maka dari apa? Madu. Dan pakaiannya apa? Hati orang tua siapa yang tega melihat anaknya hidup di padang gurun? Tega melihat anaknya hidup berjuang sendiri dan pakaiannya hanyalah bulu. Kita melihat mengapa Zakaria dan Elizabeth rela, karena mereka tahu anak ini adalah anak kasih karunia. Tuhan kasih, Tuhan mau pakai, silakan Tuhan pakai. Kenapa? Karena bukan ambil saya, tapi itu ambil Tuhan. Amin. Itu kadang Tuhan berbuat segala sesuatu dalam sebagian besar dalam hidup ini, dalam titik-titik kritis kita, baru kita boleh belajar. Itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Penyembahan yang benar adalah penyembahan yang lahir daripada kekaguman. Tapi kekaguman itu akan keluar ketika kita boleh sungguh lagi melihat karya-karya Tuhan yang dasar, yang tidak pernah kita mengerti sekalipun. Amin itu. Kalau ada hal-hal yang biasa, kadang-kadang kita menganggap itu sesuatu yang biasa. Seorang profesor, saya lihat, seorang profesor, dia datang ke kampusnya. Ketika dia datang di tengah jalan, gerobaknya itu, apa itu, keretanya itu, jatuh masuk ke dalam parit. Atau orang timur bilang got. Bahasa Bataknya apa ya? Got, parit juga got sama. Parit juga. Oh, lebih Indonesia yang. Kalau bahasa Manado-nya apa itu? Parit. Pokoknya itulah. Oke. Jadi dia jatuh ke sana. Kemudian akhirnya patah roda daripada kereta ini. Tapi ketika patah roda itu ada seseorang yang datang dan lewat kemudian membantu dia. Dan orang ini ternyata ahli daripada tukang perbaiki roda itu. Dan akhirnya roda itu diperbaiki kembali dan profesor ini datang ke kampus di mana dia harus mengajar. Dan kampus Kristen ini sebelum ujian, sebelum kuliah harus diadakan kebaktian. Dan sebelum kebaktian, pemberitaan firman Tuhan, profesor mengatakan begini, hari ini saya mendapatkan kasih karunia Tuhan yang besar. Mengapa? Karena kereta yang saya tumpangi itu jatuh ke parit dan patah. Tapi dalam anugerah Tuhan, ada seseorang yang ahli dalam bidang itu datang dan memperbaiki. Saya sangat bersyukur. Kalau enggak hari ini mungkin saya tidak sama-sama di sini dan saya tidak mengajar. Selesai kesaksian itu, ada seorang, dia masuk kelas dan ada seorang murid mengatakan begini, Mas, Profesor, bolehkah saya tanya sesuatu? Apa itu? Kalau hari ini Profesor mengatakan bahwa Profesor mendapatkan kasih karunia, apakah hari-hari yang lain Profesor tidak mendapatkan kasih karunia? Dia diam. Padahal seharusnya, kalau tidak ada masalah, seharusnya itu kasih karunia lebih besar, bukan? Kita nunggu masalah dulu baru kita bilang kasih karunia Tuhan yang besar. Mengapa? Karena hal-hal yang biasa kita anggap itu sesuatu yang biasa. Padahal kita melihat tiap-tiap hari kita hidup dalam providensial. Kita hidup dalam kasih karunia Allah. Kita hidup dalam pemeliharaan Allah. Maka orang Kristen seharusnya dalam kondisi apapun harus mengucap syukur kepada Tuhan. Betul? 1 Tesalonika 5:18 bilang apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Jangan hanya sakit kanker tiba-tiba divonis stadium 4, datang ke rumah sakit, ditolak rumah sakit, pendeta berdoa 1 kali, kemudian Tuhan punya rencana menyembuhkan, kemudian kita mulai jingkrak-jingkrak katakan, aku punya kasih karunia anugerah Tuhan besar, mujizat luar biasa. Tapi ketika kita bangun pagi, kita hidup, udara segar, nafas kita masih punya nafas, kita belum kaku begitu ya, kita masih punya nafas, kita bilang, wah itu biasa. Apa mari kita boleh belajar satu hal. Kadang-kadang Tuhan bawa hidup dalam titik-titik kritis. Bukan berarti Tuhan tidak peduli dengan kita.
Bukan berarti Tuhan buang kita, tapi mari kita boleh belajar Tuhan punya maksud yang indah buat hidup kita. Mari kita tunduk kepala kita.